Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari kita dalam menjalani kehidupan. Selawat berserta salam selalu tercurahkan buat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya Nanda Muhammad Fadel dengan NIM 2314010012. Di sini ingin memenuhi tugas, yaitu tugas tafsir tarbawi mengenai konsep pendidikan surah An-Naml ayat 17 dan sampai 19, yaitu yang pertamanya dengan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi waz zairi fahum yuza'un. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlud khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkuri ni'mataka allati an'amta ala wa ala walidayya wa an a'mala salihan tawsahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Yang artinya, adapun artinya pada ayat 17, wa husyira, dan dikumpulkan, li Sulaimana, untuk Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, wat tayri, dan burung. Fahum, lalu mereka, yuza'un, berbaris dengan tertib, hatta, hingga, iza atau, ketika mereka sampai, ala wadim din namli, di lembah semut, qalat, berkatalah, namlatun, seekor semut, ya ayyuhan namlud khulu, wahai semut-semut, masuklah, masakinakum, ke dalam sarang-sarangmu, la yahtimannakum, agar kamu tidak diinjak, Sulaimanu, oleh Sulaiman, wa junuduhu, dan bala tentaranya, fahum, sedang mereka, la yas'urun, tidak menyadarinya. Fataba sama, maka dia Sulaiman tersenyum, dohikan, lalu tertawa, min qawliha, karena mendengar perkataan semut itu, qala, dan dia berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, anugerahkanlah aku ilham, an ashkura, untuk tetap mensyukuri, ni'mataka, nikmatmu, allati, yang an'amta, telah engkau anugerahkan, alayya, kepadaku, wa ala
walidayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala, dan agar aku mengerjakan salihan, kebaikan, tardahu, yang engkau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkanlah aku, birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika, ke dalam golongan hamba-hambamu, salihin, yang soleh. Adapun tafsiran dari surah An-Naml ayat 17 sampai 19, yaitu pada ayat 17, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisannya. Ayat ini menjelaskan tentang pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari berbagai macam makhluk, yaitu jin, manusia, dan burung. Pasukan ini diatur dengan rapi dan tertib, yaitu menunjukkan kedisiplinan dan kepemimpinan yang baik. Adapun pada ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ayat ini menceritakan tentang suatu peristiwa tatkala pasukan Nabi Sulaiman melewati lembah-lembah semut. Seekor semut dengan kecerdasannya memperingatkan semut-semut yang lain masuk ke dalam sarang-sarang mereka agar tidak terinjak oleh pasukan yang besar itu. Adapun pada ayat 19, maka dia Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan seekor semut itu. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Pada ayat ini menggambarkan reaksi Nabi Sulaiman setelah mendengar perkataan semut, dan dia tersenyum dan tertawa karena kagum dan terhibur. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa memohon kepada Allah agar diberi ilham untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, mengerjakan amal soleh, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Adapun relevansi pendidikannya pada surah An-Naml ayat 17 sampai 19, yaitu yang pertama ialah kesabaran. Nabi Sulaiman menunjukkan kesabaran dalam memimpin pasukan yang besar dan beragam. Yang kedua itu rasa syukur. Nabi Sulaiman bersyukur atas nikmat kepemimpinan dan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya, sebagaimana tercermin dalam doanya setelah mendengar ucapan seekor semut. Yang ketiga ialah takwa. Ketakwaan kepada Allah menjadi landasan yang utama dalam setiap tindakan Nabi Sulaiman, termasuk dalam memimpin dan berinteraksi dengan makhluk Allah yang lainnya. Yang keempat ialah kebijaksanaan. Nabi Sulaiman dikenal bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan memperlakukan semua makhluk dengan adil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.